Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita memasuki awal pekan yang baru setelah sekian banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang sungguh melelahkan kita. Terkadang karena begitu banyak pekerjaan itu yang melelahkan membuat kita sendiri menjadi lemah. Termasuk di dalam iman, termasuk untuk mendengarkan firman Tuhan, termasuk buat hamba-hamba Tuhan untuk tetap teguh memberitakan firman Tuhan, mempersiapkan renungan demi renungan. Sering sekali orang menjadi malas, orang menjadi surut untuk melakukan penyebaran Injil, pemberitaan firman Tuhan karena kelelahan, karena kejenuhan, karena kebosanan. Tapi ingatlah, orang-orang yang sudah betul-betul menerima Kristus dan menerima keselamatan itu, sekalipun tubuhnya lelah, matanya mengantuk, suaranya sudah serak, tetapi dia akan tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan yang sudah kita terima itu mendorong kita untuk menyebarkan Injil atau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain juga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini adalah teguran yang sangat-sangat keras kepada jemaat yang ada di Sardis. Karena mereka sudah jatuh ke dalam kehidupan keduniawian. Sebagai gereja dan sebagai jemaat, mereka masih melayani, mereka masih ikut dalam ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tetapi ibadah dan kegiatan kerohanian mereka itu hanya merupakan kebiasaan dan rutinitas saja. Bukan lagi karena kebutuhan dan kerinduan mereka untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Sehingga mereka betul-betul sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. Tetapi mereka melakukan segala pekerjaan mereka, tapi mereka tetap juga masih tinggal dalam kedagingan mereka. Mereka melayani, mereka datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa, tetapi mereka terus melakukan kehidupan kedagingan mereka atau kehidupan keduniawian mereka. Ini perlu juga kita ingatkan atau diingatkan kembali kepada kita. Ada banyak orang yang percaya terus beribadah, terus mendengarkan firman Tuhan, bahkan terus berdoa, tetapi terus hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, terus melakukan dosa, terus jahat, bahkan melakukan perzinahan, melakukan fitnah, kebencian, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ibadah yang kita lakukan itu tidak akan berguna dan bermanfaat bagi Tuhan. Apalagi Tuhan membenci orang-orang yang datang kepadanya dengan tidak sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan kudus di hadapan Tuhan. Itu yang disebut oleh firman Tuhan ini hidup tetapi sudah mati. Itu yang dikatakan tadi dari ayat 1 juga diingatkan mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati.
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Mereka masih hidup secara badani, bahkan mungkin terlihat. Apalagi jemaat Sardis ini termasuk jemaat yang dipuji-puji oleh banyak orang. Karena terlihat dari luar bahwa mereka ini terlihat beribadah sekali, terlihat rohani sekali. Tetapi saudara-saudara, sama seperti apa yang dikatakan Tuhan ketika Samuel mau memilih Daud ya menjadi raja, membangkitkan raja, anaknya Isai dipanggil satu persatu dan dia melihat Eliab yang begitu luar biasa, tinggi besar, ganteng dan berkarisma sehingga dia ingin meminyaki. Baru Tuhan menolak. Dia katakan tidak, bukan itu. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi aku melihat hatinya. Jadi sama seperti ketika ini, orang-orang bisa melihat bahwa jemaat di Sardis ini adalah jemaat yang kelihatannya rohani. Karena mereka betul-betul masih beribadah. Mereka masih melakukan pelayanan demi pelayanan. Tetapi hatinya dan pekerjaan sehari-hari mereka itu sudah begitu jahat. Kalau kita lihat saudara-saudara di ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ternyata masih ada orang yang betul-betul sungguh-sungguh benar. Ya. Tetapi di sini dikatakan sekali lagi, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Mencemarkan pakaian yang dimaksud di sini yaitu sering sekali dihubungkan dengan penyembahan-penyembahan berhala dan juga perzinahan. Mereka masih mau menyembah berhala yang ada pada saat itu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan paling tidak suka dan dia marah sekali ketika dia diduakan. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang datang kepadanya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan begitu juga kalau dikatakan perzinahan seperti yang saya katakan, jadi termasuk juga perzinahan rohani dan perzinahan kedagingan. Ada orang yang terus beribadah, terus berdoa, terus mendengarkan firman Tuhan, aktif dalam banyak kegiatan kerohanian, tapi tetap juga masih tinggal dalam perzinahan. Itu yang dikatakan dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Makanya melalui firman Tuhan ini. Makanya saudara-saudara, ini yang mau dikatakan. Tadi dikatakan di situ di ayat bagian 2-nya, turutilah itu dan bertobatlah. Saudara-saudara, jemaat Sardis diingatkan supaya mereka bertobat. Berpaling kembali kepada Tuhan. Berpaling dari kejahatannya, berpaling dari perzinahannya, berpaling dari penyembahan-penyembahan berhalanya, supaya mereka sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan saja. Itu. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini sebenarnya di satu sisi adalah peringatan, mengingatkan mereka. Tetapi saudara-saudara, ini juga satu sisi yang lain adalah ancaman, kecaman kepada mereka. Satu sisi saya berpikir ini baik juga. Ya, kalau ada langsung perkataan Tuhan datang kepada kita yang mengingatkan kita supaya kita bertobat dan berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai aku datang sama seperti pencuri. Artinya ini mengingatkan kita akan akhir hidup kita, atau kematian kita, atau akhir zaman bagi kita. Jangan sampai ada orang-orang yang ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput kita, tetapi kita ditemui dalam keadaan yang tidak Tuhan kenal. Sebab saudara-saudara, ketika Tuhan datang,
dan kita tidak dikenannya, kita masih tinggal dalam dosa, maka kita akan apa? Mendapatkan tempat penderitaan yang luar biasa itu. Penderitaan yang kekal. Dan kita terus tidak akan bisa membayangkan, bahkan terus akan menyesali situasi itu. Makanya sebelum ada datang penyesalan, firman Tuhan mengingatkan kita. Dan ini juga untuk kita semuanya. Dalam akhir-akhir ini termasuk kita baru mendengar ada seorang pendeta dari HKBP yang cukup sangat-sangat dikenal. Baik melalui khotbahnya yang bernas dan sangat-sangat enak untuk didengarkan. Dan orang tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggal. Tapi ternyata ya itulah. Ketika di hari yang lampau dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi kita tidak peduli kapan saatnya kita akan dipanggil Tuhan atau kapan Tuhan akan datang. Makanya banyak orang sering sekali ingin menafsirkan hari kiamat itu. Kalau saya mau katakan tidak peduli kapan Tuhan itu datang. Yang perlu kita pedulikan, mari kita bertobat, melakukan apa yang dikenan Tuhan. Melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Tinggal dalam kenan Tuhan, itu yang paling penting. Supaya ketika kapanpun Tuhan boleh datang dan kapanpun Tuhan boleh memanggil kita, kita dalam keadaan yang sudah siap. Semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita saudara-saudara, supaya kita benar-benar kembali mempersiapkan diri kita untuk hal-hal kerajaan sorga. Ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Tinggallah dalam kebaikan hati. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan jauhkan semuanya. Hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan tidak dikenan Tuhan. Maka kita akan diselamatkan. Semoga firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh mengajak kita, mengingatkan kita dan memotivasi kita. Supaya kita betul-betul mempersiapkan diri. Ayat 5 ini satu motivasi yang membuat kita mungkin semakin teguh. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Alangkah indahnya saudara-saudara ketika kita menang melawan kuasa-kuasa kedagingan kita. Melawan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan dan tetap setia percaya. Tidak mencemarkan pakaian kita, tidak mencemarkan kehidupan kita dengan hal-hal yang Tuhan tidak kenal. Maka kita akan memiliki sorga. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.